Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Maulana Afri dengan NIM 19060096 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil atau jawaban UAS saya. Yang pertama adalah dari soal nomor 1. Teori pembangunan Rostow menjelaskan proses pembangunan suatu negara melalui 5 tahapan. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang masing-masing tahap pembangunan Rostow, yaitu pengertian, syarat-syarat, dan ciri setiap tahapannya. Teori pembangunan Rostow pada tahun 1993 mengulas mengenai 5 tahap. Pembangunan Rostow berpendapat bahwa proses pembangunan dalam masyarakat tumbuh bergerak lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat yang lebih maju. Proses pertumbuhan ini mengalami fase yang cukup lama. Tahapan pertama pembangunan Rostow yakni sebagai berikut. Masyarakat tradisional. Tahapan masyarakat tradisional di mana pada tahapan ini masyarakat masih dipengaruhi sistem kepercayaan tentang kekuatan di luar manusia. Sifat masyarakat ini cenderung statis. Yang kedua, tahap prasyarat tinggal landas. Lepas landas, pada tahap ini kondisi masyarakat mulai menghilangkan tanda-tanda dan membantah yang tanda-tanda dan hambatan-hambatan yang mengalami proses pertumbuhan ekonomi. Tahap ini masyarakat mulai mengenal investasi, tabungan dari pendapatan nasional. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Yang keempat, tahap menuju ke dewasa. Tahap ini, setelah masyarakat mengalami fase lepas landas, muncul perkembangan industrialisasi yang besar. Perkembangan industri ini bukan hanya barang konsumsi tetapi juga barang modal. Yang terakhir, tahap konsumsi tinggi. Tahap ini merupakan tahap terakhir teori ekonomi pembangunan Rostow. Pada tahap ini, perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi kepada masalah produksi. Yang kedua adalah soal nomor 2. Menurut Arthur Lewis, proses pembangunan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional atau subsisten ke sektor modern atau kapitalis. Apakah penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern? Jelaskan prosesnya. Pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Surplus ini diinvestasikan kembali pada aktiva kapitalis baru. Pembentukan modal berlangsung dan lebih banyak orang dipekerjakan dari sektor subsisten. Proses tersebut akan berlangsung sampai rasio buruh modal naik dan penawaran buruh menjadi tidak elastis. Pokok masalahnya adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dua sektor, yaitu 1. Sektor tradisional dengan produktivitas rendah, sumber tenaga kerja yang melimpah. Yang kedua, sektor modern dengan produktivitas tinggi dengan sebagai sumber akumulasi modal. Dan yang ketiga, pembentukan modal bergantung pada surplus kapital atau modal dibentuk dari laba yang dihasilkan oleh para kapitalis. Untuk soal nomor 3 adalah soal nomor 4. Rosenstein-Rodan, Nurse, dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengatai keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. A.
Sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritisi doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. Yang B. Kemukakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritis tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Baiklah, yang A. Keseimbangan yang harus diciptakan menurut Rodan, Nurse, dan Lewis ada 3. Yang pertama, menurut Rodan, menganut teori Big Push bahwa seluruh industri yang ada harus direncanakan dan dianggap seperti perusahaan raksasa. Yang kedua, Nurse mengikuti tesis konsisten Rodan dan sekaligus mengantisipasi gagasan-gagasan dari Lewis. Dia setuju dengan teori Big Push, tetapi berpendapat bahwa berdinasti juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta, misalnya perbankan. Sumbangan pemikirannya yang pokok ialah menjelaskan pentingnya mencapai keseimbangan di antara berbagai sektor dalam ekonomi. Yang ketiga, kontribusi dari teori Lewis adalah penekanan pada pentingnya mencapai keseimbangan dari berbagai sektor di dalam ekonomi. Nurse sepaham dengan adanya teori Big Push. Yang B. Alasan mengapa munculnya konsep tersebut adalah karena adanya dorongan besar Big Push dalam praktek sulit dilakukan. Kurangnya modal yang menghambat pembangunan di negara berkembang. Dan untuk memutus mata rantai kemiskinan dalam bentuk investasi kapital secara simultan di berbagai industri. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Berdasarkan 2 sifat rangkaian investasi yaitu divergen dan konvergen, memperkenalkan konsep pertumbuhan tidak berimbang melalui penimpangan investasi dengan mendahulukan pada overhead sosial atau kegiatan langsung produktif. A. Tuliskan pengertian rangkaian investasi konvergen dan divergen, lengkapi dengan contohnya. Yang B. Bagaimana salah satu strategi menimpangkan perekonomian atau mendahulukan modal overhead sosial atau kegiatan langsung produktif mendalam menciptakan pembangunan ekonomi. Jelaskan dengan memberikan contoh. Baiklah, yang A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergen atau kata sifat artinya bersifat menuju satu titik pertemuan, bersifat memusat. Sedangkan divergen berarti dalam keadaan menjadi bercabang-cabang, dalam keadaan menyebar. Contohnya seperti gambar diagram di bawah ini. Yang B. Karena sebagian besar ekonomi terbelakang pada dasarnya adalah agraris, pertanian biasanya berada pada tahap primitif dan karenanya memiliki sedikit keterkaitan. Karena sebagian output digunakan untuk konsumsi atau ekspor. Oleh karena itu, dikatakan bahwa negara-negara terbelakang kurang dalam saling berketergantungan dan keterkaitan. Contoh, industri yang memiliki keterkaitan maju dan mundur yang sangat baik adalah industri baja. Keterkaitan ke belakang termasuk penambangan batu bara dan biji besi. Hubungan dapat termasuk barang-barang seperti barang kaleng. Dan yang terakhir adalah soal nomor 7. Gunnar Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor atau kekuatan yang menimbulkan dampak balik. A. Tuliskan definisi dampak balik dan dampak sebar. Yang B. Jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimpangan regional. Baiklah, yang A. Upwards effect adalah dampak negatif dari pusat pertumbuhan yang terjadi apabila wilayah pinggiran menjadi semakin buruk
karena seluruh sumber dayanya berpindah ke pusat pertumbuhan. Yang keduanya, spread effect adalah dampak positif dari pusat pertumbuhan yang terjadi. Apabila efek penyebaran pembangunan dari suatu pusat pertumbuhan mempengaruhi pembangunan wilayah sekitarnya. Yang B, analisa Myrdal memberikan kisah pesimistis. Ia berpendapat bahwa polarisasi muncul lebih kuat daripada penyebaran pembangunan. Permintaan faktor-faktor produksi akan menumpuk di daerah-daerah perkotaan yang memberikan manfaat ke depannya, dan sebaliknya di daerah perdesaan yang tidak menguntungkan atau menipis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan atau salah pengucapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.